Halo guys, ini dia saingan utama dari Yamaha X-Max saat ini, QJ Motor Ford 250 Adventure. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Ayo silakan yang belum di subscribe karena kita masih banyak nih petualangannya. Tarikan bawah dan tengah itu sangat responsif. Sangat responsif, jauh lebih baik daripada X-Max standar. Kita nggak ngomong kalau bore up ya, kita ngomong standar. Bener-bener dari start dari 0 sampai 80 itu cepet banget. Di jalan raya, saya nyobain kemarin dari Jakarta sampai ke puncak ini. Di jalan raya 1 ke 80 itu sangat cepat. Cuman saya juga nggak ngitungin ya berapa detiknya tepatnya. Cuman akselerasinya sih, bawahnya sih mantep banget. Atasnya saya belum sempat nyoba guys karena nggak ada tracknya. Top speednya berapa saya kurang tahu, nanti saya cari tahu, nanti saya infoin ya guys. Riding position udah enak banget. Saya tinggi 190 cm, berat 110. Ini benar-benar ngepas tuh, udah sampai ujung. Jadi untuk teman-teman yang cukup tinggi juga, kakinya panjang, ini masih cukup banget. Posisi riding posisinya enak, udah nggak perlu lagi tambah riser apa-apa, udah pas banget. Lebarnya kalau buat saya sih agak kurang, cuman menurut saya udah oke sih dengan motor sebesar ini. Pas lah, enak banget handlingnya. Di jalan raya kita nyelip-nyelip motor, nyelip di antara mobil itu juga enak banget, gampang nyelip-nyelipnya. Makanya menurut saya motor ini sebenarnya enaknya untuk harian, untuk kota. Jadi kalau kita merasa kita punya X-Max, tapi kok di nyelip-nyelip agak kurang bisa karena kan bodinya kan lebar. Nah di sini itu bisa, enak banget. Jadi kayak punya DV160 lah, persis banget cara bawanya. Harga sekitar 52 juta untuk 240 cc. Sama-sama Matic 240 cc, tapi yang ini gayanya lebih adventure. Tapi gayanya doang guys yang adventure. Jadi secara fitur memang dia ngomongnya adventure, teman kalau menurut saya fitur adventure-nya itu kurang di motor ini. Jadi cuman stylenya aja adventure, cuman tetap kita bawanya lebih baik untuk on road aja. Yang enaknya pakai on road aja. Oke, kita mulai dari tampilan luarnya dulu. Di sini dia pakai pelek jari-jari, tapi jari-jarinya itu peleknya yang tubeless. Nah, jadi dibekali dengan ban dual purpose dengan pelek jari-jari yang tubeless. Motor ini kelihatan cakep banget kalau untuk style adventure-nya. Lumayan juga untuk shocknya upside down, cuman travelnya memang nggak terlalu besar, nggak terlalu panjang. Jadi seperti yang tadi saya bilang, style adventure tapi bukan dipakai untuk adventure guys. Jadi ini benar-benar saingan utama X-Max menurut saya. Jadi pemakaiannya di on road. Oke, lalu kita lanjut ke bagian windshield. Ini bukan windshield sebenarnya karena nggak berfungsi untuk menghalangi kita dari angin. Windshield yang sebenarnya itu harusnya di posisi sini guys. Kalau di sini itu sebenarnya cuman untuk jadi cover aja sebenarnya ini. Untuk pemanis dari style adventure-nya itu. Jadi bagian windshieldnya ini bisa diturunin atau dinaikin. Sebenarnya bukan dinaikin atau turunin ya. Cuman berubah sudutnya aja. Caranya harus diangkat terus kita turunin. Gitu.
turunin lagi, taruh lagi, harus ditarik ininya, baru dia bisa kita naikin gini. Jadi kita tarik dua-duanya, turunin gini, atau gini. Kalau begini anginnya lebih nggak ke muka, tergantung dari posisi ridingnya, dari ridernya guys gitu. Nah yang lucunya di sini ada namanya brake lock, parking brake lock. Jadi kita pada saat kita ngerem itu ini kita bisa kunci. Jadi pada saat kita pas lagi turunan, kita mau berhenti sebentar ngambil dompet atau apa, kita bisa kunci sebentar dengan cara dipencet remnya lalu dikunci ke depan gini, didorong ke depan. Nah ini mengunci, baik motornya udah nggak bisa maju mundur lagi. Cuman untuk parking brake lock ini menurut saya sebaiknya jangan dipakai pada saat kita parkir yang lama, karena begitu kita parkir yang lama kan dia sifatnya ini yang kalipernya itu dia pakai kaliper biasa ya, maksudnya pakai disc. Nah, jadi kalau dengan didorong piston dalam waktu yang lama, nanti lama-lama akan rusak. Jadi rem dengan sistem piston itu dengan sistem disc brake itu nggak bisa dipencet dalam waktu yang lama, nanti lama-lama jebol. Tapi si QJ ini berani juga untuk memasang fitur secara standar di motor ini seperti itu. Jadi dia nggak bakal takut si kepala babinya itu jebol. Berarti dia pakai yang bagus. Itu positifnya di situ. Secara fungsi menurut saya parking brake ini sangat berfungsi banget, karena ini kalau ini kan matic ya, jadi nggak ada engine brake motornya. Nggak ada engine brake, jadi kalau kita pas lagi turunan itu biasa kalau pakai kopling kita tinggal matiin mesin, masukin gigi kan, itu udah ngunci. Nah di sini nggak bisa karena matic kan, jadinya dia pakai parking brake lock ini. Itu sangat berfungsi guys. Terus bawaan dari standar, kalau yang ini guys flash bar ini nggak standar, ini bawa saya pinjam dari teman, ini dia custom ke Genetik Moto itu di Tangerang, untuk menjaga supaya kalau motornya jatuh bego atau gimana bodinya nggak kena, itu fungsinya. Ini juga nggak standar nih, mbak beli lagi. Sama box juga ini nggak standar, ini beli lagi. Oke, lanjut lagi ke bagian ban ya. Tadi ban udah 14-15. Jadi nah, dengan ring 14-15 itu kita, makanya tadi saya bilang motor ini nggak bisa dipakai untuk adventure beneran, karena ring depannya itu cuman 15 itu kecil. Jadi untuk kalau misalkan kita ada obstacle, ada batu-batu atau ada jalanan yang kurang rata, itu dia nggak bisa lewat dengan baik. Beda dengan zone test yang matic juga ya, yang adventure itu dia ring 17. Nah kalau ini masih 15, jadi makanya saya bilang ini motor untuk di kota enak banget. Dari segi tenaga, kita bawa riding position itu benar-benar mirip banget sama Honda ADV 160. Ukurannya benar-benar mirip sekali. Feelingnya, cara bawanya, maksudnya. Jadi anggap aja motor ini seperti ADV 160 tapi mesinnya 250 itu guys. Dengan seperti itu akibatnya, nah ada kekurangannya di motor ini menurut saya, itu kekurangannya adalah di suspensi guys. Suspensi itu secara pabrik itu bawaannya sangat terlalu empuk dan mentul-mentul gitu. Jadi
Ini paling cuma bisa disetting preload doang. Mungkin preloadnya harus dikerasin sedikit. Kalau misalkan teman-teman itu tinggal diatur aja. Tapi dari reboundnya nggak bisa diatur. Reboundnya terlalu cepat. Jadi begitu di motornya shocknya ngepres, itu ngebaliknya terlalu cepat. Jadi mentul-mentul gitu kalau menurut saya. Yang depan juga terlalu empuk. Jadi mesti teman-teman akalin lagi, entah ganti shock atau tambahin olinya yang depan, yang belakang mesti diatur lagi reboundnya atau ganti shock, baru perfect menurut saya. Tapi bawaan dari pabrik ini udah cukup banget guys, udah enak banget. Ban bawaan dual purpose dari merek apa ya ini? Ban merek Tiongkok ya. Sistem pengereman original dari QJ Motor. ABS, action control ada. Matinya ini tombol ini TCS, udah hilang. Nyalainnya ditahan lagi. Nah itu, kalau masih kedip-kedip gitu berarti belum. Kalau masih kedip-kedip itu berarti belum nyala. Nah udah nyala begini dia udah aktif TCS. Tapi bukan ride by wire, jadi nggak bisa diatur modenya ataupun nggak bisa dimatiin ataupun ABS-nya. Lampu bawaannya juga cukup terang guys. Ini kebetulan saya rekam pas malam di pinggir jalan. Itu nggak langsung nyala, pas dinyalain begitu udah mulai digas baru dia nyala. Itu dia lampunya. Wih, mantap ya. Ini tanpa lampu tambahan loh guys. Jadi ini lampu ori. Untuk teman-teman yang mau beli X-Max tapi masih merasa kurang di berat, bobot motornya terlalu berat atau di kurang responsif bawahnya, kalau beli ini pasti puas gitu guys. Oke guys, segitu dulu dari saya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ini aspek depan lambat amat sih.